Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah, akan saya teruskan 55 prinsip menghafalkan Al-Quran. Yang tadi malam kita ulangi 3 hal. Yang pertama adalah kita menggunakan Al-Quran yang sama, jangan ganti-ganti Al-Quran, yaitu Al-Quran pojok yang akhir ayatnya adalah di pojok ya. Setiap pojoknya adalah akhir ayat. Dan cari yang simple, yang 15 baris. Itu ya. Satu. Yang kedua adalah menggunakan metode partisi, yaitu ayat yang panjang itu dipotong-potong. Cara menghafalkannya, sempurna satu ayat diulang-ulang 10-20 kali ya, sampai benar-benar hafal. Baru ayat berikutnya juga diulang-ulang 10-20 kali sampai benar-benar hafal. Untuk berikutnya, nah ini tergantung partisinya mau berapa. Kalau partisinya adalah ambil 2 ayat, berarti untuk tahap ketiganya adalah nyambung dari ayat yang pertama dihafal itu berakhir ayat yang kedua, disambung. Nah itu melihat situasi ayat yang disambung itu ya. Disambung juga diulang-ulang 10-20 kali, itu disambung. Cara nyambungnya bagaimana? Kalau masih kita ingat ya, di akhir ayat berhenti, kemudian ayat berikutnya. Tapi seandainya ayat itu menurut Anda sering banget kalau mau memulai lagi kok lupa, maka ayat yang pertama digandeng dengan ayat berikutnya dengan melihat daripada di mana letak fathah ya, kasroh atau domahnya disambungkan. Itu metode ini disebut metode partisi. Kelebihan metode partisi ini, ayat yang panjang jadi tampak pendek. Selanjutnya yang ketiga adalah metode cantol. Metode cantol sering juga disebut mnemonik. Dalam hal ini maka biasanya yang menjadi cantol ya itu adalah ayat pertama. Dalam beberapa Al-Quran Al-Quran hafalan ya, itu biasanya awal ayat itu dituliskan di sebelah kanan atau kiri daripada ayat itu. Dengan memperhatikan awal ayat itu dikaitkan dengan terjemahannya, jadi diasosiasikan ya. Misalnya walladzina, dan orang-orang misalnya ya, maka dan orang-orang pastikan itu Anda asosiasikan dalam pikiran Anda sekumpulan orang gitu ya. Jadi kalau kita ingat sekumpulan orang, maka walladzina ya, misalnya gitu ya. Jadi Anda mungkin ingat sekumpulan orang, akan ingat walladzina. Itu dalam metode cantol ini kita metode cantol berfungsi untuk membantu kita mengingat awal ayatnya apa ya. Itu kalau sudah kecantol awal ayatnya, maka kita akan mudah untuk mengingat berikutnya. Tapi kalau misalnya lupa,
maka diulang. Jadi kalau misalnya kita lupa ini ayat berikutnya apa, ya, maka kita ulang kembali dari ayat yang pertama. Karena biasanya dengan mengulang itu akan menginspirasi ingat. Itu metode cantol dan juga metode perulangan, ya, ketika kita lupa. Kemudian untuk perulangan ini kita biasanya mendapat inspirasi ketika kita mengulang kembali supaya kita mengingat, ya. Itu sudah berapa? 3 ya. Kemudian hari ini kita tambah 3, yaitu mengikuti gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3. Satu adalah gaya belajar visual, yaitu gaya belajar seseorang di mana seseorang mudah menyerap informasi dengan cara melihat. Untuk orang yang gaya belajarnya visual, maka akan tajam informasi yang diingat dengan melihat. Maka dalam hal ini ada model Quran yang dibuat orang itu melihat dengan terkesima, ya. Misalnya dengan berwarna, kemudian ditunjukkan, walaupun itu pewarnaan biasanya untuk membantu orang mempelajari tajwid, ya. Tapi juga blok-blok warna itu membantu orang yang belajar visual untuk bisa memudahkan ingat, ya, mengingat. Karena apa? Dia akan memateri, ya, akan lebih terpateri dalam otak kita dengan cara melihat hal-hal yang menarik, gitu ya. Itu visual. Kemudian untuk orang visual, maka dia mengingatnya itu dengan cara mengamat-amati tulisannya, halamannya. Ini halaman berapa, tulisannya bagaimana, warnanya apa, dan sebagainya. Dia akan lebih terkesan dengan apa yang dilihat. Itu namanya orang visual. Kemudian yang kedua adalah kinestetik. Ya. Kinestetik adalah orang yang lebih mudah untuk mengingat sesuatu dengan gerakan. Jadi cara menghafalnya orang kinestetik itu adalah meragakan isi ayat itu. Ya. Jadi misalnya isi ayat itu adalah misalnya idzas samaun fatarat, ketika langit itu terbelah. Maka orang kinestetik dia menghadap ke atas, kemudian memikirkan atau membayangkan langit sedang terbelah sambil mengacungkan tangan ke langit. Langit terbelah. Ya, dia bayangkan, dia gerakan tangannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah auditorial, ya. Auditorial itu adalah orang yang mudah menangkap informasi, ya, lebih mudah informasi itu ditangkap melalui pendengaran. Orang auditorial, ya, dia lebih suka mendengarkan suara daripada ia dengan cara gerakan dan atau melihat. Nah, orang auditorial biasanya dalam memateri informasi atau dalam rangka menghafal itu lebih mudah dengan menggunakan murotal, ya, atau rekaman. Dia merekam sendiri, kemudian hasil rekamannya dia dengarkan, ya. Atau mendengarkan murotal, suara-suara yang merdu, itu akan membantu orang itu untuk menghafalkan. Biasanya orang auditorial dia lebih suka dengan lagu-lagu karena akan memancing inspirasi dia untuk mengingat. Itu ya, tambahannya 3.
Jadi dengan tadi malam 6 ya, prinsip-prinsip menghafal. Coba diulangi lagi. Tadi yang pertama menggunakan apa? Quran yang ya sama. Yang kedua tadi menggunakan metode partisi ya. Yang ketiga menggunakan metode cantol. Yang keempat ya menggunakan metode visual, yaitu dengan cara melihat, memperhatikan, mengamat-amati apa yang dilihat ya. Kemudian yang kelima menggunakan apa? Metode kinestetik, yaitu dia memperagakan isi ayat itu dengan gerakan-gerakan tubuh. Kemudian yang keenam apa? Metode auditorial. Dengan cara apa? Dia mendengarkan suara-suara, misalnya rekaman, murotal, lagu-lagu yang menarik ya, supaya dia akan lebih memasukkan ya, lebih masuk ke dalam pikiran. Itu terima kasih. Nanti masih banyak, baru 6 dari 55 prinsip menghafal Quran, karena kita tuh perlu metode ya. Kalau kita menggunakan metode sesuai dengan gaya belajar kita, maka kita akan lebih mudah menyerapnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.